Selamat datang di episode 2 dari seri Overthinking Sebelum Tidur. Di episode sebelumnya, kita membahas kenapa kamu bisa merasa capek, padahal seharian tidak melakukan banyak aktivitas. Hari ini, kita masuk lebih dalam ke salah satu penyebabnya. Kenapa tubuh bisa diam, tapi pikiran seolah berlari tanpa henti. Fenomena ini dalam psikologi disebut racing thoughts, yaitu kondisi ketika pikiran bergerak cepat, tumpang tindih, dan sulit dihentikan. Racing thoughts bukan sekedar kebanyakan mikir, tapi proses biologis yang terjadi ketika otak berada dalam keadaan terlalu aktif. Secara ilmiah, racing thoughts berkaitan dengan bagian otak yang disebut Default Mode Network, atau DMN. DMN adalah jaringan otak yang aktif saat kamu sedang tidak mengerjakan tugas konkret, misalnya saat melamun atau menyendiri. Pada kondisi normal, DMN membantu refleksi diri dan kreativitas. Tapi ketika bekerja terlalu aktif, DMN membuat pikiran melompat-lompat ke banyak arah sekaligus. Kenangan lama, kekhawatiran masa depan, perbandingan sosial, penyesalan, sampai hal-hal kecil yang sebenarnya tidak penting. Penelitian dari Harvard University menemukan bahwa pikiran manusia mengembara hampir 47% dari waktu sadar kita. Jadi, hampir separuh hidup kita sebenarnya diisi oleh pikiran yang tidak ada hubungannya dengan apa yang sedang kita lakukan. Inilah sebabnya tubuh bisa diam, tapi kepala terasa penuh dan melelahkan. Racing thoughts juga sering muncul karena anticipatory anxiety, yaitu kecemasan akibat membayangkan kejadian buruk yang belum tentu terjadi. Otak mencoba melindungi kamu dengan cara membayangkan semua kemungkinan terburuk. Masalahnya, pikiran ini memicu reaksi tubuh yang sama seperti menghadapi bahaya nyata. Napas lebih pendek, detak jantung naik sedikit, otot menegang. Ini membuat tubuhmu bekerja seolah kamu sedang sibuk, padahal kamu hanya memikirkan sesuatu. Bukan cuma itu, hidup di era digital membuat pikiran mendapat stimulasi terus-menerus. Informasi yang masuk tidak pernah berhenti. Notifikasi, pesan masuk, timeline sosial media, berita, komentar orang, semuanya membuat otak sulit beristirahat. Kondisi ini disebut information overload, yaitu ketika jumlah informasi yang harus diproses otak melebihi kapasitas optimalnya. Information overload memperkuat racing thoughts, membuat pikiran makin sulit tenang. Ada juga faktor emosional. Ketika ada perasaan yang tidak tersampaikan, entah itu marah, kecewa, sedih, atau takut, otak cenderung memprosesnya berulang kali di dalam latarnya sendiri. Dalam psikologi, ini disebut rumination, yaitu kebiasaan memikirkan hal yang sama berulang-ulang. Rumination bekerja seperti loop yang tidak pernah berhenti, mengulang masa lalu, membayangkan masa depan, atau mengasumsikan skenario buruk yang tidak realistis. Rumination inilah yang sering membuat pikiran terasa seperti sedang berlari maraton, padahal tubuhmu tidak bergerak. Hal terpenting yang harus kamu tahu adalah, racing thoughts tidak berarti kamu lemah. Tidak berarti kamu overthinking berlebihan. Ini adalah reaksi alami dari otak yang mencoba mengatasi tekanan, ketidakpastian, dan beban emosional. Tubuhmu mungkin diam, tapi pikiranmu sedang memproses banyak hal. Tubuhmu mungkin terlihat tenang, tapi otakmu berjuang untuk membuatmu tetap aman. Di episode ini, kamu belajar bahwa racing thoughts punya penjelasan ilmiah yang jelas. Dan kesadaran ini penting karena langkah pertama untuk menenangkan pikiran adalah memahami apa yang sebenarnya terjadi. Di episode 3, berhenti mengulang kesalahan yang sudah lama berlalu, kita akan membahas kenapa otak suka memutar ulang penyesalan, kesalahan kecil,
atau kejadian memalukan bertahun-tahun lalu. Kalau kamu sering terjebak dalam kenangan yang membuat kamu malu atau menyesal, kamu akan sangat terbantu oleh episode berikutnya. Sebelum episode ini ditutup, ingatkan dirimu satu hal. Kamu tidak harus menyelesaikan semua pikiranmu malam ini. Biarkan beberapa hal menunggu. Biarkan otakmu pelan-pelan melambat. Terima kasih sudah mendengarkan episode 2 dari seri Overthinking Sebelum Tidur. Kalau kamu merasa terbantu, jangan lupa follow, like, dan share channel audio inspiratif, supaya kamu tidak ketinggalan episode-episode yang akan membantu kamu tidur lebih tenang setiap malam. Sampai jumpa di episode 3. Semoga malam ini lebih sunyi, dan pikiranmu sedikit lebih lembut.